Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Jason Ramadian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Cutting Tools dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu studi kasus yang dilakukan pada PT Astra Motor Plant 3 Cikarang. Nah, berikut merupakan poin-poin yang akan saya jelaskan pada kali ini, yaitu terdiri dari latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan juga kesimpulan. Nah, di pendahuluan ini berisi tentang informasi sekilas tentang perusahaan yang saya teliti, yaitu PT Astra Motor, yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri manufaktur dan distribusi sepeda motor. Nah, dalam perakitan unitnya itu, PT Astra Motor membagi material kedua jenis, yaitu komponen dan non-komponen. Nah, untuk yang saya teliti, yaitu cutting tools, merupakan salah satu material dari jenis non-komponen. Nah, untuk perhitungan pengendalian persediaan ini sekarang dilakukan oleh Departemen Logistik dengan cara menggunakan metode MRP-CBP, yaitu Consumption Based Planning, dan juga MRP-NSPL. Nah, selanjutnya alasan saya melakukan penelitian ini adalah karena dalam upaya pengelolaan persediaan cutting tools, khususnya pada jenis insert, PT Astra Motor ini masih sering mengalami masalah persediaan seperti stock out dan overstock. Nah, yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi adalah karena adanya perubahan waktu sampai dari supplier untuk menyampaikan material atau plan delivery time. Nah, jika dilihat masalah ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalkan ketika kita ingin memasak sebuah kue. Nah, jika kita ingin memasukkan bahan-bahannya, misalkan telur, nah tiba-tiba telur itu terjatuh, maka otomatis kita harus mengecek persediaan telur yang kita punya. Nah, jika ternyata persediaan telur kita habis, maka proses memasak tidak bisa kita lakukan, dan kita juga harus membeli telur lagi yang akan memakan biaya dan waktu bagi kita. Nah, maka dari itu, sama halnya dengan kasus ini, maka kita harus punya pengelolaan persediaan yang baik agar masalah tersebut tidak dapat terjadi. Nah, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan terhadap adanya perencanaan pengendalian persediaan yang optimal untuk membantu perusahaan dalam upaya pengendalian persediaan pada masa yang akan datang agar tidak terjadi masalah tersebut. Nah, berikut merupakan tujuan-tujuan dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah yang ada, kemudian memberikan usulan terkait dengan penentuan kuantitas dari setiap pemesanan yang optimal, kemudian memberikan usulan terkait dengan penentuan safety stock dan reorder point yang optimal, dan juga menghitung biaya yang dikeluarkan dan dihemat perusahaan dalam upaya mengurus persediaan. Nah, berikut langkah-langkah penelitian yang saya lakukan terdiri dari pendahuluan, yaitu saya melakukan observasi tentang proses-proses yang terjadi pada setiap departemen di PT Astra Motor, kemudian studi literatur, yaitu saya belajar tentang topik apa yang akan saya bahas dan cara mengatasi masalah yang ada. Kemudian pengumpulan data, yaitu yang dilakukan dengan cara wawancara dan juga survei. Kemudian pengolahan data, yaitu mengolah data yang sudah saya kumpul. Kemudian saya melakukan analisis dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran yang akan berguna bagi perusahaan. Nah, untuk ini saya mengumpulkan dua jenis insert. Yang pertama adalah dari supplier PT Sumitomo dengan lead time 62 hari dan harga per unitnya 675.000. Yang masalah terjadi pada insert ini adalah persediaan akhir di bawah minimal level stock. Nah, untuk data yang saya kumpulkan pada masing-masing jenis insert itu ada data historis tahun 2022, biaya simpan, dan juga biaya pesan. Nah, kemudian untuk jenis dari supplier PT Sunvic, yaitu memiliki lead time 20 hari dan harga per unit 88.000. Masalah yang terjadi adalah stock out dan overstock sering terjadi karena kuantitas pemakaiannya yang banyak. Nah, untuk pengolahan data terdapat kebijakan awal yang digunakan perusahaan untuk melakukan pengendalian persediaan. Nah, berikut merupakan rumus-rumus yang akan saya gunakan untuk mengolah data. Nah, berikut pengolahan data dari jenis insert dari PT Sumitomo. Nah, berikut merupakan pengolahan dari jenis insert tipe PT Sunvic. Nah, berikut merupakan rekapitulasi dari pengolahan data yang saya lakukan. Bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan dari total inventory cost dari kebijakan awal dan kebijakan baru, di mana kebijakan baru mempunyai total inventory cost yang lebih kecil, yang artinya lebih bagus, dan juga terdapat safety stock dan reorder point sekarang.
Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, masalah yang terjadi adalah terjadinya stock out dan overstock atau tidak sesuai jumlah persediaan sesuai standar dari PT Alexander Motor sendiri. Kemudian dengan metode Aoki didapatkan hasil sebanyak 61 unit untuk insert dengan tipe Sumitomo dan 1289 unit untuk insert dengan tipe Sandvik. Kemudian dilakukan perhitungan reorder point dan safety stock agar perusahaan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya stock out. Dan juga berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa terjadi penghematan sebesar 7.957.884 apabila perusahaan menggunakan metode Aoki. Nah, sekian dari pemaparan yang saya lakukan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.